Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue akan kembali membahas manga Chainsaw Man chapter terbaru, yakni chapter 108. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Something Important to Asa, ataupun sesuatu yang penting bagi Asa. Dan langsung saja, tepat setelah Yoru bertukar kesadaran dengan Asa, masih sama seperti sebelumnya. Di sini Asa berusaha memperingatkan Yuko bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Namun Yuko di sini malah membantahnya. Menurut Yuko, jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Gun Devil, pembunuhan yang dilakukannya bukanlah apa-apa. Apalagi dirinya hanya membunuh orang jahat saja. Namun tanggapan tersebut tidak meredam amarah Asa. Asa pun bertanya pada Yoru mengenai cara dirinya agar bisa membuat senjata. Yoru pun memberitahu jika Asa hanya perlu menyentuh dan memanggil nama objek yang akan dia rubah. Asa kemudian menyebutkan pedang seragam super kuat, sembari menarik seragamnya sendiri. Dan voila, wow, pedang seragam super kuat, mantap. Asa pun kembali memperingatkan sekaligus mengancam Yuko bahwa dirinya lah yang akan membereskan masalahnya sendiri. Yuko pun di sini mencoba untuk meyakinkan Asa bahwa dengan membunuh para pembuli Asa lewat penyerangan Devil, itu akan membuat para pembuli di seluruh Jepang ketakutan. Dan alhasil angka kasus pembulian juga akan ikut menurun, atau mungkin bisa saja menghilang. Dan setelah itu, Yuko pun bisa menjadi simbol keadilan sama seperti Chainsaw Man. Yuko juga di sini memberitahu bahwa dia tidak mengorbankan apapun kepada Justice Devil. Jadi saat Yuko mendapatkan kekuatannya Justice Devil, dia hanya menerima sebuah hati yang bersinar. Cukup menarik, tapi seperti biasa, kita bahas ini di akhir aja. Nah, setelah Yuko selesai dengan bacotannya, ia pun hendak mengejar satu targetnya yang sempat lolos. Namun, Asa tidak membiarkannya begitu saja. Asa lari dan mencoba melancarkan satu tebasan pada Yuko. Sayangnya, serangan Asa ditepis Yuko dengan sangat mudah. Akan tetapi, tak lama setelah itu, tiba-tiba seluruh tubuh Yuko terpotong-potong. Yoru pun di sini sangat terkejut, karena pedang yang biasa ia buat dari orang yang dibunuhnya saja, tak pernah ada yang sekuat ini. Asa pun memberitahu jika seragam itu adalah seragam yang dibelikan ibunya sebelum meninggal. Jadi ya bisa dibilang seragam itu sangat berarti sekali bagi Asa. Makanya senjata yang dihasilkan juga sangat kuat mampus. Melihat Yuko yang sudah berhamburan di lantai, membuat Asa merasa sangat bersalah. Gua yakin kalau niat Asa ini sebenarnya hanya sebatas ingin menghentikan Yuko saja. Cuman ya kejadian ini juga kagak mungkin Asa expect dari awal kan. Nah, ketika Asa berusaha menyadarkan Yuko, muncullah cewek asing yang menawarkan bantuan untuk menyelamatkan Yuko. Si cewek tersebut kemudian menghampiri Asa sambil mengatakan apapun demi adikku. Di sini kita bisa melihat jika mata si cewek tersebut sama seperti Makima dan juga Yoru, yang menandakan bahwa dia adalah salah satu dari Four Horsemen. Gila, langsung dimunculin lagi cuy. Kita bahas ini juga nanti di akhir, seperti biasa. Scene kemudian berpindah ke luar sekolah, di mana di sana para Devil Hunter yang asli sudah datang. Namun tiba-tiba Yuko kembali bangkit menghancurkan sekolah dengan tubuhnya yang sudah seperti monster yang ada di Power Ranger. Dan chapter kali ini pun berakhir sampai di sana. Gila, sumpah chapter kali ini pecah abis. Apalagi gua juga abis nonton episode 3 animenya. Dan itu juga nggak kalah gokilnya. Dua-duanya mantep cuy. Mantep parah. Sorry ya, agak berlebihan. Dan ya seperti biasa, mari kita bahas beberapa hal menarik yang ada di chapter ini. Pertama, kita bahas dulu soal Yuko dan Justice Devil. Nah, menurut gua, walaupun tadi Yuko mengatakan jika tidak ada bayaran di kontrak dia dengan Justice Devil, namun menurut gua bayaran sebenarnya dari kontrak mereka berdua adalah dominasi keadilan. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita bandingkan antara before dan after setelah Yuko menjalin kontrak, itu kayak Yuko jadi dua orang yang berbeda sih menurut gua. Sebelum Yuko menjalin kontrak, Yuko ini memang care terhadap Asa. Dan juga ngefans sama Chainsaw Man. Cuman ya Yuko nggak sebegitu ekstrimnya saat membantu Asa.
sampai-sampai harus menghabisi para pembulinya Asa. Tapi setelah Yuko menjalin kontrak dengan Justice Devil, dia jadi begitu agresif dan beringas sekali. Bahkan tetangganya yang hanya mau main slot di pachinko langsung disikat. Udah gila kan? Ya salah juga sih sebenarnya tetangganya. Namun ini menunjukkan seakan keadilan palsu ini sudah jadi tameng Yuko untuk melakukan perbuatan yang sebenarnya kagak beradab. Dan ya mungkin ini bayaran yang Yuko terima setelah Yuko mendapat kekuatan Justice Devil. Terus Yuko juga bilang jika dirinya mendapat kekuatan Justice Devil setelah menerima hati bercahaya. Kemungkinan yang memberikan hati tersebut adalah cewek asing ini. Mengapa demikian? Ya karena Justice Devil sudah menjangkit kedua siswi di sekolah yang sama. Kebetulan yang agak aneh kan? Bisa jadi itu sengaja ditanam cewek ini ke siswi-siswi untuk menarik perhatian Chainsaw Man. Dan yap, kita masuk ke bahasan paling menarik di chapter ini. Siapa sih sebenarnya cewek ini? Sudah jelas ya, dia merupakan salah satu dari Four Horsemen. Antara famine ataupun kelaparan dan juga death ataupun kematian. Mengapa gua bisa bilang dia Four Horsemen? Tentunya karena pola mata Four Horsemen yang sudah khas sekali. Selain itu, di sini si cewek punya tampilan fisik yang menarik, punya banyak tahi lalat kayak Kobeni, di telinga bagian kanannya terdapat 2 tindikan, dan juga dia memakai anting yang mirip dengan buntut ataupun tali gergajinya Chainsaw Man. Apakah dia adalah fansnya Chainsaw Man? Bisa jadi. Banyak orang di Twitter yang sudah berteori jika cewek ini adalah Dead Devil. Alasannya karena dia memanggil Asa sebagai adiknya, atau mungkin lebih tepatnya dia menganggap War Devil sebagai adiknya. Tak heran juga mengapa orang-orang sampai berpikiran ke sini. Secara kematian sendiri adalah produk dari peperangan. Peperangan menghasilkan kematian. Peperangan adalah pemicu terbesar dari kematian. Apalagi dia di sini bisa membangkitkan Yuko dari kematian, bahkan memberikan kekuatan yang lebih kepada Yuko setelah bangkit. Nah cuman kalau kita kaitin dengan kelaparan juga sebenarnya bisa. Karena kelaparan juga adalah produk dari peperangan. Jadi sebenarnya ya sama aja. Dan lebih masuk akal kelaparan sih bagi gua ketimbang kematian. Lihat aja dari raut mukanya kayak lesu banget kan nih cewek. Kayak lapar banget dia. Ya enggak lah. Kalau kita melihat anting yang digunakan oleh si cewek ini, itu gua nangkepnya jadi 2 benda. Pertama itu timbangan, dan kedua itu tali gergaji. Anggaplah 2 anting tersebut sebagai wadah untuk menaruh benda yang akan ditimbang. Dan kepala si cewek sebagai tiang untuk menjaga keseimbangannya. Mirip kan sama timbangan. Dan timbangan sendiri adalah benda yang selalu dibawa oleh famine ataupun hunger dari Four Horsemen. Lalu kalau kita melihatnya sebagai tali Chainsaw Man itu juga ada maknanya. Jadi kan kemampuan Chainsaw Man yang paling ditakuti itu adalah saat Chainsaw Man memakan iblis. Maka si iblis yang dimakan akan sepenuhnya mati ataupun dilupakan. Ataupun ya menghilang dari peradaban. Nah bisa jadi kemampuan ini sebenarnya milik si Famine Devil ataupun ya Hunger Devil. Ataupun kemungkinan lainnya Chainsaw Man ini sebenarnya merupakan bagian dari Hunger Devil. Ya berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Intinya dia adalah salah satu Four Horsemen. Entah itu Death ataupun Famine. Ya kita tunggu aja kejelasannya di chapter yang akan datang. Ya udah karena udah gak ada yang bisa dibahas, kita sudahi video ini. Kemungkinan chapter depan bakalan gokil parah. Apakah Chainsaw Man akan muncul? Atau apakah organisasi rahasia yang dibicarakan Yoshida bakalan datang membantu? Ataupun apakah di chapter depan loli kita tercinta akan menampakkan eksistensinya? Kita tunggu aja. Oke, makasih buat kalian yang udah nontonin video ini sampai habis. Sekian gua pecinta rendang dan sampai jumpa di video yang akan datang. Enak juga ya.